Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Ayo kita doa sama-sama dulu sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami lepaskan shalom Tuhan memenuhi sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa hari ini kami hidup persis seperti apa yang Tuhan tuntun, persis seperti apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih, kami mau duduk sebagai seorang murid. Tegur kami, ajar kami, bentuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, tema kita hari ini adalah menjaga perkataan. Ya, menjaga perkataan. Menjaga perkataan itu penting sekali. Kita lihat ya, beberapa waktu yang lalu banyak sekali berita-berita tidak menyenangkan. Salah satunya adalah seorang anak muda yang membunuh bapaknya dan neneknya. Ya, dengar ya berita itu. Nah, itu juga akibat dari perkataan-perkataan orang tua. Banyak sekali yang terjadi, anak kembar gitu ya, dari luar negeri gitu, membunuh ibunya. Nah, itu semua karena perkataan orang tua. Lalu ada begitu banyak perkataan-perkataan orang tua yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Ya, suami ngomong kasar atau istri ngomong kasar, terjadi pembunuhan. Mari kita lihat betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Mazmur 34, ayatnya mulai dari ayat yang ke-14. Shalom untuk semuanya ya. Sehat-sehat senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, buka kitabnya di Mazmur 34 mulai dari ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, lihat. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Untuk menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, itu tugas kita, saudara. Menjaga perkataan itu tugas kita. Ini adalah bentuk kalimat perintah. Jadi kalau ada kalimat perintah, berarti kita yang melakukan. Bukan orang lain yang melakukan, tetapi kita. Kita yang melakukan. Tugas kita menjaga perkataan kita itu. Jagalah lidahmu. Di dalam firman Tuhan, Tuhan selalu ingin kita itu berhati-hati untuk area-area yang membahayakan. Menjaga hati, itu tugas kita, ya. Menjaga perkataan, itu tugas kita. Menjaga kehidupan kita, itu tugas kita. Nah, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, itu pun tugas kita. Menjaga perkataan dari apa, saudara? Tadi kita sudah sebutkan bahwa begitu banyak hari-hari ini kejadian-kejadian jahat, pembunuhan misalnya, ya, perilaku-perilaku KDRT, semua berawal dari perkataan demi perkataan. Begitu banyak sekali dosa yang dilakukan oleh orang melalui apa? Perkataan. Hanya dengan perkataan bisa menimbulkan dosa. Bahkan melalui perkataan orang kena korban bullying. Betapa pentingnya lidah itu dijaga. Dari perkataan-perkataan yang jahat. Dikatakan apa? Terhadap yang jahat. Ini baru terhadap yang jahat. Belum melakukan yang jahat. Lidah, contoh nih. Sewaktu kita marah pada sesuatu hal. Ya, kita marah terhadap suatu kejadian. Belum melakukan apa-apa, dampak dari berkata-kata itu belum kita lakukan. Itu pun jahat di mata Tuhan.
Makanya dikatakan terhadap yang jahat, belum melakukan. Contoh, sewaktu seseorang menyakiti hati kita, baru di dalam hati, ya, baru di dalam hati pengennya balas, atau waktu di dalam hati pengennya mengutuk. Itu yang dimaksud dengan menjaga lidah dari perbuatan-perbuatan berkeinginan untuk berbuat jahat. Ya, baru marah itu. Timbul di dalam hati gitu. Pengen ngomongin gitu. Nah, apalagi dampak dari perkataan itu yang seringkali kita lihat, ya, banyak terjadi pembunuhan, KDRT, semua dari perkataan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, karena akan berdampak perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Coba kita lihat, saudara, ya. Di dalam TV beberapa hari ini, anak muda yang masih muda banget, sampai harus membunuh bapaknya, membunuh neneknya. Semua karena apa? Perkataan. Karena perkataan orang tua. Betapa pentingnya menjaga perkataan itu. Karena kalau sampai orang melakukan pembunuhan contohnya, berarti ada begitu banyak luka yang terjadi terhadap anak itu. Nah, jadi dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Nah, yang jahatnya tuh seperti apa, saudara? Semua orang saya tahu, sungguh. Kita pernah disakiti orang, ya, termasuk saya. Kalau sebenarnya bukan tentang, ya memang wataknya aja kayak begitu. Nah, contohnya gitu ya, misalkan. Memang wataknya kayak begitu. Suka kasar gitu ya. Sebenarnya tidak ada orang kasar atau orang yang seperti apa. Kita semua diciptakan Tuhan itu sama kok. Ya, serupa, seturut dengan gambar Tuhan. Ya, manusia waktu diciptakan Tuhan, hendaklah Allah menciptakan manusia kan yang serupa, seturut dengan gambarnya Tuhan. Yang artinya pada waktu itu ya betul-betul sudah persis seperti Tuhan gitu. Ya, serupa. Tetapi karena dosa, maka mengakibatkan berubah. Nah, karakter itu terbentuk dari apa? Kejadian-kejadian yang dirasakan tiap hari. Karakter terbentuk dari itu. Jadi sebenarnya tidak ada, saudara, kalau misalkan dia wataknya memang kayak begitu. Lihat dulu keadaan di belakangnya dia. Kejadian-kejadian yang seperti apa yang orang ini alami. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya sedang ada seorang anak muda konseling sama saya begitu. Usianya masih muda sekali, 29 tahun. Anak ini ngalami pahit hati sama bapaknya. Anak ini ngalami pahit hati yang luar biasa. Sampai dia mengatakan, maaf ya, sampai wah, bapak saya itu ya kayak binatang gitu. Saya nggak nyangka punya orang tua sedemikian rupa. Memangnya ada orang tua yang seperti ini? Wah, dia dalam kondisi tangannya ngepal gitu ya, dengan penuh kemarahan. Saya lihat di sorot matanya dengan penuh kemarahan. Dia menceritakan keadaan bapaknya dan ibunya. Lalu saya katakan begini, tunggu dulu ya, bahwa semua orang diciptakan Tuhan baik. Tapi mari kita lihat dulu, agar supaya engkau nanti bisa mendoakan bapaknya kamu. Akhirnya ketika sudah ngobrol begitu, saudara, sudah ngobrol banyak begitu, dilihat dari background bapaknya gitu ya, sampai dilihat dari perilakunya sehari-hari. Saya katakan, ya pantas kalau bapak kamu sekasar ini. Jadi saya katakan bahwa itu bukan karakter dari seorang bapak kamu.
Sampai kamu menilai dia seperti, maaf sekali, seperti binatang gitu ya. Kamu gak percaya bahwa kenapa Tuhan memberikan orang tua yang sekasar ini gitu. Lalu saya katakan begini, kita lihat backgroundnya. Karena kebanyakan daripada kita susah sekali mengampuni. Karena apa? Kita tidak tahu background daripada orang itu. Lalu singkat cerita dari semuanya itu, saudara ya, bapaknya suka ngomong kasar gitu, suka mengutuk. Anak ini lama sekali gak punya pekerjaan, serasa semua pintu perusahaan itu tertutup gitu. Dia ingat ketika bapaknya mengatakan, kamu tidak berguna, kamu bodoh. Nah, coba kita lihat saudara. Perhatikan kalimat, kamu tidak berguna, kamu bodoh. Sadarkah saudara bahwa ini sebenarnya kalimat kutuk? Kamu tidak berguna, kamu bodoh. Itu kalimat kutuk. Makanya dikatakan di sini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Sewaktu si orang tua itu ngomong begitu terhadap anaknya, terjadilah seperti yang dikatakan bapaknya. Anak ini tidak berguna dan anak ini bodoh. Lalu tidak hanya sekedar bilang bahwa anak ini tidak berguna dan anak ini bodoh. Bapaknya mengatakan apa? Kamu tidak akan pernah berbahagia. Nah, ini kan kalimat yang berbahaya. Ketika orang tidak sadar bahwa ucapannya itu yang membentuk, tidak hanya membentuk karakter anak, tetapi menutup semua pintu berkat. Nah, kebanyakan daripada orang bertanya begini, Bu, kalau kita dikutuk sama orang tua, kenapa Tuhan tidak menolong saya, Bu? Kok Tuhan gak menolong kita? Kenapa dibiarkan kutuk itu terjadi? Itu namanya kutuk keturunan, saudara. Makanya kutuk keturunan itu ada. Siapa bilang kutuk keturunan itu gak ada? Selama orang tua belum melakukan pertobatan, kutuk masih terus berjalan. Makanya diingat bahwa kita itu kan dari awal diciptakan Tuhan serupa. Sama gambarnya siapa? Allah. Karakternya mestinya ya mirip-mirip Allah. Perilakunya, isi hatinya mirip dengan Allah. Nah, yang menyebabkan mengalami perubahan-perubahan apa, saudara? Dosa. Nah, makanya kenapa selalu ada pelayanan pelepasan? Itu supaya setiap kutuk yang pernah diucapkan itu dipatahkan. Nah, sewaktu sudah dipatahkan itu, hidup kita mulai dengan hidup dalam pertobatan. Nah, dari situ kita paham bahwa kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita, jagalah lidah dari perkataan-perkataan yang seperti ini. Karena membahayakan. Tidak hanya menutup semua pintu berkat bagi orang lain, tetapi bisa mengubah karakter seseorang, bisa berbuat jahat. Contohnya apa? Orang ketika balas dendam bisa melakukan pembunuhan, menyakiti yang lain dengan caranya. Bahkan kalau kita lihat ya, korban mutilasi akibat apa? Sakit hati. Nah, ini kan yang perlu dijaga. Karena penting sekali waktu menjaga perkataan itu penting. Perlu kita melatih diri termasuk saya. Ketika seseorang menyakiti hati kita, kalau dilihat dari masa lalu gitu ya, ini contoh. Kathy ini nih orangnya gak bisa direndahkan gitu, gak bisa. Kathy begitu direndahkan, langsung hatinya langsung marah dengan penuh luka. Kenapa? Karena pada waktu masa kecil merasa direndahkan. Karakter yang terbentuk bagaimana, saudara? Menjadi orang yang gak mau direndahin.
Ketika kita sudah gak mau direndahkan, timbul rasa kemarahan. Karena waktu kecil merasa direndahkan, merasa diperlakukan tidak layak, tidak baik begitu, timbul rasa marah. Karakter yang terbentuknya jadi apa? Sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Atau sebaliknya, orang yang sering waktu kecil direndahkan, gak dianggap dan lain sebagainya, menjadi anak yang takut. Takut mengutarakan opini, takut mengutarakan ide gitu ya. Karena dianggap, karena engkau bodoh, karena engkau gak berguna. Udahlah kamu di dapur aja. Kamu gak penting, perkataan kamu, ide kamu tuh gak penting. Nah, ketika di masa-masa yang lalu diperlakukan seperti itu, terbentuklah karakter. Karakter minder, jadi anak yang minder, jadi anak penakut, gak berani beropini, takut sekali kalau misalkan ngomong di depan orang itu takut banget. Jangankan di panggung, baru ngomong aja udah keringat dingin, udah ketakutan. Karena kehidupannya terbentuk dengan tekanan demi tekanan. Makanya penting sekali firman Tuhan ini yang mengajarkan kepada kita pentingnya jaga lidah. Karena itu akan membentuk karakter. Jadi sewaktu kita mau melepaskan pengampunan contohnya, kita lihat dulu background daripada si orang itu. Karena seringkali kita akan gagal mengampuni seseorang ketika apa? Kita tidak mengenal orang ini kenapa. Nah, jagalah lidah. Saya punya teman, saudara ya. Anaknya baik. Baik sekali. Baik sekali. Jujur dalam hal keuangan. Dia cinta Tuhan, gitu ya. Tapi sayangnya dalam hal berempati minus sekali, saya bilang. Saya sampai, ini anak baik sebenarnya. Tapi selalu merendahkan kehidupan orang yang notabene misalkan contoh nih ya, kehidupan cuma segitu doang, masa lu gak kuat sih? Nah, suka merendahkan gitu. Lu baru dicobai kayak gitu aja, udahlah kamu bisa sendiri gitu. Untuk bisa bersikap empatinya agak susah. Karena dianggap bahwa dia sendiri punya kehidupan berat. Kalau melihat kehidupan orang lain itu ya dianggap ringan begitu ya. Kayak semacam kehidupan kayak gitu doang gitu. Rasa empatinya gak ada. Lalu suatu kali kami duduk berdua gitu ya. Dia menceritakan bagaimana hubungan dia dengan bapaknya, dengan ibunya. Bapaknya yang membentuk karakter dia bahwa anak ini tulang punggung. Anak ini tulang punggung. Di masa mudanya dia harus bayarin adik-adiknya. Seiring berjalannya waktu, dia harus kerja, dia merantau. Karakternya terbentuk seperti itu. Tidak punya rasa empati. Ini makanya dikatakan bahwa jagalah lidahmu ini supaya apa? Supaya karakter yang terbentuk di dalam kita masih tetap serupa dengan gambarnya Tuhan. Ini memang susah. Tidak mudah. Makanya waktu begitu saya lihat teman saya, ya memang empatinya kurang. Agak kesusahan untuk bisa menjangkau jiwa, mendekati jiwa. Agak susah. Karena kurangnya memiliki rasa empati. Nah ini kan berbahaya, saudara. Jadi kenapa adanya perintah untuk menjaga lidah? Agar supaya karakter kita ini terbentuk dengan baik. Nah contohnya seperti Kathy ini tadi tuh. Kalau dulunya suka kesenggol dikit aja, langsung berteriak gitu ya. Kalau mungkin sekarang sudah mulai berkurang gitu. Kalau udah dilukai begitu udah diem dulu gitu kan ya. Karena kelemahan dari seorang Kathy ini adalah nanti begitu hatinya dilukai akan ngomong sesuatu hal yang berupa kutuk. Makanya hati-hati saudara ya. Jangan terlalu bangga ketika ngomong begini. Hati-hati loh ya.
Kalau saya sudah ngomong begini pasti terjadi. Karena seringkali kalau saya ngomong begini pasti terjadi. Ada seperti suatu kebanggaan gitu. Padahal itu salah, saudara. Justru itu yang harus dihati-hati supaya tidak terjadi. Makanya firman Tuhan ini katakan apa? Jagalah lidahmu terhadap segala yang jahat. Supaya tadi tuh perkataan kutuk, perkataan penuh amarah, penuh dendam itu tidak terjadi. Oh, tak sumpahin kamu, nanti kamu akan miskin selamanya. Itu kan kutuk. Seperti yang diucapkan orang tua terhadap anak yang konseling sama saya ini. Melepaskan kutuk. Pada akhirnya apa, saudara? Pada akhirnya terjadilah seperti yang bapaknya katakan. Anaknya cari pekerjaan susah banget. Kalau kayak gini kan orang tua kan nggak tahu kan, nggak paham kan bahwa anaknya begitu menderita. Dia cari pekerjaan susah. Dia mau berdoa juga susah. Karena apa? Perkataan orang tua. Berbahaya seperti ini. Jagalah lidahmu terhadap segala yang jahat. Rahel dan Lea. Kau lihat ya, cerita di Perjanjian Lama tentang Rahel dan Lea. Dua-duanya ini perempuan, Lea dan Rahel. Rahel diizinkan Tuhan belum punya anak. Apa yang terjadi, saudara? Karena perkataan, dia minta suaminya untuk apa? Untuk tidur dengan budak. Ini loh. Karena perkataan yang mengatakan bahwa aku mandul, aku gak punya anak, dan lain sebagainya. Mending kamu tidur sama budak. Nah ini kan apa yang terjadi, saudara? Kalau zaman dulu, jangankan zaman dulu ya, zaman sekarang aja. Ibaratnya kau punya suami, kau suruh tidur dengan pembantu kamu. Betapa rendahnya itu. Coba. Gara-gara apa? Perkataan. Sewaktu doa kita belum dijawab sama Tuhan. Padahal Rahel itu akan diberkati oleh Tuhan dengan seorang anak, asalkan nunggu dulu. Kebanyakan daripada kita tuh suka gak sabar. Kita suka gak sabar dengan apa? Dengan disuruhnya kita itu menjaga kehidupan gitu ya. Kita tuh suka gak sabar untuk bisa menanti janji Tuhan. Kita tuh gak sabar dengan semuanya itu. Ya. Jadi seringkali kita gak mau nunggu Tuhan bicara apa. Kita disuruh untuk dijaga hatinya terlebih dahulu gitu ya, saudara. Nah, tetapi kita memilihnya apa? Kita memilihnya melakukan keputusan-keputusan sendiri. Pentingnya menjaga lidah. Agar supaya perkataan kita nggak sembrono. Lalu dikatakan begini, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, iblis aja mengintimidasi kita, semuanya bentuknya tipuan. Tipuan loh. Intimidasi iblis itu sifatnya tipuan. Jadi kalau bibir kita mengucapkan ucapan-ucapan yang menipu, berarti perilaku kita kayak iblis toh. Karena suka menipu. Iblis itu suka menipu. Bentuknya intimidasi, semuanya tipuan, palsu. Saya pun membayangkan diri saya sendiri nih, waktu saya menipu, oh perilaku saya kayak iblis berarti. Karena iblis juga menipu. Jangan gadaikan nama kita. Jangan gadaikan Yesus. Hanya untuk apa? Menipu. Jualan gak jujur. Kualitasnya jelek dibilang bagus. Itu kan menipu. Jualan, mengukur timbangan, namanya timbangan itu kan harusnya adil. Tapi timbangannya dibikin berat sebelah. Demi sebuah keuntungan. Itu kan menipu.
Inilah kenapa Alkitab mengajarkan kepada kita begitu, menjaga perkataan, menjaga ucapan dari perkataan-perkataan menipu. Karena apa? Supaya perilaku kita tidak menjadi orang yang jahat. Membuat perjanjian palsu dalam sebuah pekerjaan gitu ya. Membuat perjanjian palsu, tanda tangan palsu, membuat perjanjian palsu. Hanya demi apa? Keuntungan pribadi. Utang gitu ya. Harusnya dibayar tepat waktu. Nanti dulu lah. Gak ditanya, mumpung gak ditanya gitu. Tapi nanti begitu ditagih, wah bingung. Jawabnya apa? Nanti dulu ya, karena ini. Menipu. Karena tanpa disadari, ucapan-ucapan yang jahat dan menipu yang tadi tuh membentuk karakter kita. Makanya saudara, kalau misalkan kita tuh punya utang, sebelum engkau ambil utang, apalagi kalau pinjem itu ke teman gitu ya, hati-hati sekali dengan yang namanya uang. Saya itu paling begini ya, dalam sebuah komunitas, saya selalu membuat peraturan bahwa dilarang utang. Karena yang namanya pinjam, itu tuh bisa merusak pertemanan, betul? Jangankan sama teman, sama orang tua, sama saudara sekandung saja, berurusan dengan utang, itu berurusan dengan uang maksud saya, berurusan dengan uang itu bisa menimbulkan perilaku jahat satu sama lain. Berapa banyak daripada orang, saudara sesama kakak adik saling membunuh gara-gara apa? Uang. Makanya uang itu digambarkan sebagai mamon yang jahat sekali. Perilaku kita tuh bisa berubah gara-gara uang. Jadi kalau misalkan lagi mau pinjam gitu ya, mau pinjam duit ke seseorang gitu, pikirkan dulu dampaknya. Kau harus tahu dampaknya kayak apa. Karena kalau engkau tidak bisa membayar tepat waktu utangmu itu, hubunganmu dengan temanmu pasti rusak. Hubunganmu dengan kakak adikmu pasti rusak. Apalagi terhadap orang tua, pasti rusak. Harus tahu resikonya. Apalagi kalau bayarnya gak tepat waktu. Wah, bohong dulu lah. Melakukan apa dan lain sebagainya. Bahkan orang bisa saling membunuh karena apa? Utang. Inilah kenapa firman Tuhan wanti-wanti dengan kalimat ini. Supaya apa? Perilaku kita tidak seperti itu. Apa enak sih saudara dikejar-kejar utang gitu? Nggak enak kan? Sebesar apapun kebutuhan yang kita lakukan, yang kita alami, berhenti dulu, berpikirlah panjang untuk urusan yang beginian. Pikirkan dulu resikonya seperti apa ketika kita itu memutuskan untuk pinjam duit sama seseorang. Karena ketika tidak, ini akan terjadi nih. Wanti-wanti dengan apa yang Tuhan katakan. Menjaga lidah kita dari yang jahat, bahkan terhadap perkataan-perkataan yang penuh dengan tipuan. Karena susah bayar, makanya sembunyi-sembunyi, lalu berbohong. Karakter kita terbentuk menjadi pembohong, bukan? Nah, pasangan selingkuh juga begitu. Kan gak ada kan orang selingkuh ngaku. Gak ada orang selingkuh ngaku. Hidupnya penuh dengan tipuan. Iblis itu melepaskan namanya roh jahat. Satu spirit itu bisa menghasilkan spirit-spirit yang lain. Contoh, ketika seseorang hidup dalam dosa apa? Dosa perzinahan. Yang pertama dilepaskan mungkin adalah dosa free sex. Dilepaskan dulu sama si iblis. Dosa free sex, satu roh ini dilepaskan sama iblis pada seseorang. Tumbuh apa? Namanya free sex itu ya macam-macam. Nanti tumbuh dosa berzina. Kalau sudah muncul dosa berzina, muncul dosa menipu.
istrinya, suaminya ditipu. Nah, muncul penipuan. Lalu begitu sudah ditipu, sudah menipu, spirit apa lagi yang bertumbuh lainnya, saudara? Kasar. Nah, setelah kasar, apa yang terjadi, saudara? Cinta uang. Lebih lagi. Nanti kalau sudah cinta uang, iblis lepaskan apa lagi? Perceraian misalnya. Satu roh itu bisa menimbulkan roh-roh yang lain. Itu iblis, saudara. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya ini. Supaya apa? Supaya satu spirit yang dilepaskan iblis itu, kita bisa mematahkan itu dengan kuasa perkataan kita. Sehingga tidak menimbulkan spirit-spirit yang lainnya itu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu yang terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Perkataan penting sekali, saudara. Apalagi waktu doa kita belum dijawab sama Tuhan. Kita pun bisa berperilaku jahat terhadap Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan, kita pun bisa menghujat Tuhan lewat perkataan kita. Makanya dengan mulut kita mengaku Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan mulut kita bisa memberkati orang lain, tapi dengan mulut kita pun kita bisa mengutuk orang lain. Hati-hati dengan perkataan kita itu. Karena kita akan menjadi pribadi yang jahat. Mengutuk Tuhan itu tuh, coba lihat, saudara. Saya masih suka ngelus dodo, saudara ya. Kalau lihat netizen itu, kalau tidak paham tentang firman Tuhan, dia tidak sadar mulutnya, bibirnya itu tuh ya, disetir sama iblis untuk apa? Untuk menghujat Roh Kudus. Apa itu bahasa roh? Bahasa roh. Raba. Itu kan menghina Roh Kudus loh. Kalau kamu gak bisa berbahasa roh, sudah gak usah berbahasa roh. Kalau engkau gak percaya bahasa roh, ya sudah engkau gak usah percaya. Karena ketika engkau tidak paham dengan firman, hidupmu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau akan menghujat Roh Kudus. Jangankan jemaat, jangankan netizen. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menghujat Roh Kudus. Kalau tidak paham firman, diam saja. Nggak percaya Roh Kudus ya tidak apa-apa kok. Bagi yang bisa berbahasa roh, nah, bagi yang bisa berbahasa roh terus. Biarkan saja orang nggak percaya, orang yang merasakan kita kok. Yang merasakan kepenuhan adalah kita. Yang merasakan hadirat adanya waktu kita berbahasa roh, itu juga kita kok. Makanya saya itu nggak akan pernah mau berdebat dengan orang yang nggak percaya dengan begituan. Nggak percaya ya sudah gitu. Tapi jangan menghujat Roh Kudus, karena engkau tidak akan pernah paham. Karena dosa yang tidak bisa diampuni adalah waktu kita menghujat Roh Kudus, itu dosa yang tidak diampuni. Lihat aja saudara, mereka-mereka yang akhirnya murtad meninggalkan kekristenannya. Bukannya mereka belajar dengan agamanya, tapi mereka menghina Roh Kudus. Makanya hidupnya gak diampuni. Hati-hati dengan perkataan kita itu. Seringkali yang membuat hidup kita tidak diberkati karena apa? Ini loh mulutnya. Amin. Jagalah itu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lihat. Jadi bagaimana caranya agar supaya kutuk orang lain itu tidak terjadi dalam hidup kita? Di masa yang lampau, hidup saya juga karena kutuk. Kutuk perkataan orang tua. Dikatakan bodoh. Ini contoh ya. Dikatakan bodoh, tidak berguna, diremehkan dan lain sebagainya. Bisakah itu dipatahkan? Bisa. Lihat.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Begitu kita tahu firman Tuhan, begitu kita sadar tentang firman Tuhan, kalau kita sudah ngikut Tuhan Yesus, berbuatlah yang baik. Menjauhi yang jahat. Karena pada waktu kita makanya pernah dengar doanya begini nggak? Saya itu suka sekali kalau berdoa, saudara ya. Selalu saya katakan begini, dalam nama Tuhan Yesus, aku mematahkan segala sumpah serapah orang yang pernah diucapkan dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menghancurkan kuasa-kuasa perkataan yang mengutuk sumpah serapah. Segala bentuk perkataan-perkataan yang tidak baik, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mematahkan perkataan orang. Tapi pada waktu kita ngomong begitu, hidup kita di posisi yang ayat 15. Jauhilah yang jahat, ya, dan lakukanlah yang baik. Jadi kehidupan kita mesti baik. Kehidupan kita jauh dari kata jahat. Maka doa kita tadi tuh bisa mematahkan kutuk yang pernah diucapkan orang. Sewaktu saya dicap bodoh dengan orang tua saya, yang terjadi apa? Bodoh. Tapi begitu saya sudah kenal siapa Tuhan, melayani dan lain sebagainya, begitu kuliah, cum laude juga kok ternyata. Waktu cum laude, nilai IPK-nya bagus, saya baru sadar bahwa, loh, ternyata aku pinter juga kok. Ya saya paham bahwa itu karena kasih karunia Tuhan, saya tahu. Tapi setidaknya itu menjadi satu penghiburan buat saya bahwa, oh ternyata aku gak bodoh loh. Itulah kuasa perkataan, saudara. Sewaktu seseorang mengutuk engkau dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, lakukan dulu yang ayat 15. Maka perkataan orang terhadap diri kita akan menjadi mandul dan teraborsi. Penting sekali itu. Makanya kalau ada orang ngutukin kita, oh coba kutuk balik. Karena yang namanya kutuk itu seperti menabur benih kepada diri seseorang. Saya pun mengajarkan pada diri saya sendiri. Kalau pas nih ya, misalkan pas lagi hati saya terluka gitu ya, karena perilaku seseorang gitu. Kalau misalkan wis kawatu, apa sih kok wis kawatu tuh bahasa Indonesianya apa ya? Tiba-tiba terucap gitu ya. Tiba-tiba terucap begitu. Saya langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan, aku menarik perkataan kutuk tadi yang saya ucapkan tadi tuh, Tuhan. Aku tarik kembali. Dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Tuhan ampuni aku. Nah, ini kita melakukan yang ke-15 ini. Menjauhi yang jahat dan berperilaku yang baik. Karena waktu kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu terjadi, saudara. Karena iblis yang menaruh perkataan itu dalam perkataan kita, kalau kitanya sendiri tidak hidup benar, terjadi atas hidup seseorang itu. Berbahaya tidak? Berbahaya. Ya. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah ini, kuasa perkataan itu tadi tuh, waktu kita mau berdamai, waktu kita berusaha untuk berdamai dengan seseorang, maka orang itu mau ngomong kasar kayak apapun terhadap kita, tak akan pernah terjadi. Karena kita sudah melakukan di ayat yang ke-15. Menjauhi yang jahat, melakukan apa yang baik. Perkataan itu tidak akan pernah bisa terucap dalam hidup kita. Mau kayak apapun. So, saudara, pentingnya menjaga perkataan kita. Dijaga hati-hati. Hati-hati sekali. Dengan semua perkataan-perkataan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang merendahkan. Coba pagi hari ini, saya selesai saudara ya. Coba pagi hari ini. Mari kita tenang, refleksi diri. Kita sudah ngomong apa terhadap pasangan kita? Kita sudah pernah ngomong apa terhadap anak-anak kita? Kita mulai dari keluarga kita dulu. Karena penting sekali. Tadi sudah dijelaskan. Anak bisa membunuh orang tua karena perkataan orang tua. Anak bisa dendam terhadap orang tua karena perkataan orang tua. Juga sebaliknya.
perkataan-perkataan kita yang membuat orang lain hidupnya susah. Mari saudara, 2-3 menit ini merefleksi diri. Kita sudah berkata apa terhadap orang tua kita, terhadap pasangan kita? Coba refleksi diri saudara. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan mau hidup kita disetir oleh iblis. Jangan perkataan kita itu yang dipakai iblis. Supaya apa? Melancarkan misi iblis untuk menghancurkan jiwa seseorang. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan bergerak di hati setiap teman-teman yang ikut live pagi hari ini. Roh Kudus akan mengingatkan kepada setiap nama demi nama yang pernah kau kutuk, yang pernah kau kata-katain. Tuhan tahu hatimu terluka, Tuhan tahu. Tuhan tahu hatimu susah, Tuhan tahu. Tapi pagi hari ini, Roh Kudus akan mengingatkan nama demi nama yang pernah melukai hatimu, yang pernah kau lukai dengan perkataanmu. Ayo kita lepaskan berkat pengampunan saudara. Saya pun juga saudara ya. Kalau kita akan diingatkan sama Tuhan, Roh Kudus. Ora basikala walawa. Oh ya lawala. Ora basikala raba. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan akan perkataan-perkataan kami. Perkataan-perkataan yang mengutuk seseorang. Perkataan-perkataan yang gak benar ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni. Ampuni ya Tuhan. Kami katakan setiap kutuk yang pernah kami katakan terhadap orang lain ya Tuhan. Kami perkatakan batal dalam nama Yesus. Oh Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Gak terjadi atas setiap orang-orang yang melukai hati kami ya Tuhan. Oh oh ya lawala. Kuduskan perkataan kami ya Tuhan. Kuduskan lidah bibir kami ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan. Kuduskan kembali ya Tuhan. Dari segala bentuk amarah. Dari segala bentuk caci maki ya Tuhan. Yang pernah kami katakan ampuni ya Yesus. Ampuni Roh Kudus ampuni. Oh rabasikala wala. Oh Tuhan. Oh rabasikala wala. Oh ya wala. Saudara, engkau adalah seorang perempuan. Saya tahu bahwa hatimu terluka terhadap pasanganmu. Tapi engkau mengutuk karena engkau terluka. Pagi hari ini, muntahkan semua perkataan kutuk itu. Karena ini bukan tentang siapa kalah, siapa menang. Ini bukan tentang siapa kalah, siapa menang. Tetapi ini tentang bagaimana kita diubahkan sama Tuhan. Mari saudara, engkau hai perempuan yang hatimu dilukai oleh pasanganmu. Engkau pernah mengutuk pasanganmu, mengutuk suamimu. Sekarang lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan saudara. Gorabasikala wala. Oh ya lawala. Ini kami ya Tuhan. Yes Tuhan. Keharmonisan di dalam rumah tangga. Adanya perkataan-perkataan yang baik. Melepaskan berkat. Lepaskan berkat saudara. Engkau perempuan yang disakiti oleh pasanganmu. Lepaskan berkat. Gorabasikala wala. Oh ya lawala. Tuhan menyembuhkan hatimu. Tuhan akan menyembuhkan batinmu. Tuhan akan menyembuhkan hatimu. Tetapi Tuhan mau kau melepaskan berkat. Tuhan lepaskan berkat. Oh, setiap perkataan yang pernah kau ucapkan atas pasanganmu, tarik kembali. Dan minta Roh Kudus untuk menghancurkannya. Supaya itu tidak terjadi atas pasanganmu. Gorabasikala wala. Oh Tuhan, oh rabasikala wala. Oh ya wala rabayashikala raba. Oh yes Tuhan. Dan engkau hai perkataan yang suka sekali engkau merendahkan berkat Tuhan. Ada banyak yang ikut live ini yang suka merendahkan berkat Tuhan. Yang mengatakan bahwa berkatnya hanya segini. Berkatnya gak banyak. Apes, yang suka ngomong apes. Yang suka ngomong gak beruntung. Minta ampun sama Tuhan. Perkataanmu itu menghasilkan berkat. Jangan ngomong apes. Tuhan akan memberkatimu, tapi jangan ngomong apes. Tuhan akan memberkatimu, tapi jangan ngomong sial. Minta ampun sama Tuhan. Minta dikuduskan kembali. Minta dikuduskan kembali, saudara.
Agar supaya berkat di dalam kehidupanmu tidak dimakan oleh ilalang oleh karena oleh perkataan kita. Tuhan, kami mau pulih dalam kehidupan kami. Kami mau pulih dalam kehidupan perekonomian kami. Ampuni kami yang perkataannya gak baik. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan. Saudara, engkau ada yang ditipu oleh karena investasi. Hatimu terluka karena uangmu dibawa lari oleh orang. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Minta ampun. Tuhan tahu engkau rugi. Tuhan tahu engkau menderita oleh karena itu. Tapi itu pun karena engkau gak berdoa terlebih dahulu waktu engkau investasi. Jadi sekarang terima konsekuensi itu dan minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Karena investasi itu uangmu gak akan pernah kembali. Tapi minta ampun supaya mentalmu sehat. Supaya karaktermu bisa terbentuk lagi. Sehingga lumbung-lumbung kehidupanmu bisa diisi penuh. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Anda yang ditipu oleh karena investasi, minta ampun, saudara. Tuhan akan memberkatimu. Tapi engkau harus minta ampun dulu sama Tuhan. Dan melepaskan pengampunan atas orang yang bawa lari uangmu itu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tolong anakmu ini ya Bapa. Melepaskan pengampunan atas orang-orang yang membawa lari atas uangnya. Lepaskan pengampunan, saudara. Tuhan akan memberkatimu. Tapi lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Dan kau ada yang sakit. Engkau mengalami sakit berat. Dokter memvonis kamu sakit berat. Tapi pagi hari ini, Tuhan mau menyembuhkan sakitmu itu. Tapi ampuni orang yang ngomong, engkau dikatain yang tidak semestinya engkau mendengar. Tuhan akan menyembuhkan sakitmu. Tapi lepaskan pengampunan. Saya tahu itu gak gampang. Tapi pagi hari ini Tuhan akan menyembuhkanmu. Perkara sembuh atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, lepaskan pengampunan, saudara. Lepaskan saja. Ikuti kata Tuhan, lepaskan saja tuh, saudara. Lepaskan saja pengampunan. Lepaskan pengampunan. Tuhan mau menyembuhkanmu. Tuhan mau menyembuhkanmu. Oh yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini ada banyak jiwa yang batinnya disembuhkan Tuhan. Biar pagi hari ini banyak hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Biar setiap hati diteduhkan oleh Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap hati diteduhkan. Setiap hati dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik. Ada yang engkau dikutuk oleh orang tuamu. Sehingga semua pintu berkat serasa tertutup. Pagi hari ini lepaskan berkat atas orang tuamu. Lepaskan berkat. Katakan engkau mengasihi kedua orang tuamu. Engkau mengasihi ibumu. Engkau mengasihi bapakmu. Supaya pintu berkat itu terbuka dalam kehidupanmu. Lepaskan berkat, saudara. Oh yes Tuhan. Bahkan ada orang tua yang mengutuk engkau dalam pernikahan. Kau gak mengalami kebahagiaan. Berkati orang tuamu, saudara. Supaya pernikahanmu berbahagia. Karena engkau gak dapat restu dari orang tua. Lepaskan berkat terhadap orang tua. Engkau minta ampun di hadapan Tuhan. Karena engkau menikah tanpa restu orang tua. Minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Lepaskan, saudara. Oh ini anak-anakmu ya Tuhan. Datang kepadamu ya Bapa. Kami minta dipulihkan hati kami. Kami minta ya Tuhan dipulihkan keluarga kami. Setiap daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang hatinya dilukai oleh orang tuanya. Tuhan. Yang hatinya dilukai oleh orang lain. Tuhan, ada kesembuhan. Ada kesembuhan batin terjadi Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan. Terjadi kelepasan. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Amin Tuhan. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Tuhan mengalir. Jadilah sembuh hatimu, tenang batinmu. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau menjamah setiap hati anak-anakmu. Teruslah Engkau menjamah ya Tuhan. Pulihkan mereka. Pulihkan mereka. Bahkan saudara, engkau ada yang susah tidur. Tiap malam engkau susah tidur. Engkau terlalu memikirkan waktu engkau dilukai, waktu engkau disakiti, engkau susah tidur hari-hari ini. Lepaskan berkat. Supaya Tuhan memberkati engkau di waktu malam. Supaya engkau bisa beristirahat dengan tenang. Lepaskan berkat saudara. Maka malam di waktu engkau tidur, Tuhan akan membuat engkau nyenyak kembali. Mujizat kesembuhan terjadi di malam hari. Waktu engkau tidur, engkau akan menjadi tidur. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan saudara. Lepaskan saudara. Ada mujizat Tuhan akan lepaskan waktu di malam hari. Mulai malam nanti saudara, Anda akan mengalami kelepasan yang luar biasa. Anda akan sembuh. Anda akan pulih dari luka, dari sakit hati. Anda akan bisa bebas. Tapi lepaskan berkat dulu. Supaya malam nanti kau bisa istirahat. Kau gak perlu obat. Lepaskan saudara. Lepaskan. Berkati. Urapan baru terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Saya akan berdoa buat Anda yang khususnya Anda susah tidur. Angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu. Anda yang kesusahan tidur hari-hari ini. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan pagi hari ini. Minta sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau memberkati setiap malam. Engkau meneduhkan shalom Tuhan turun atas kamar di mana anak-anakmu ini biasa istirahat ya Tuhan. Berkati malam hari. Agar supaya setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan ini ya Tuhan, bisa tidur tenang ya Tuhan. Tidak dihantui dengan rasa ketakutan. Tapi pagi hari ini ada kesembuhan batin dalam nama Yesus. Ada kesembuhan batin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa beristirahat dengan tenang. Engkau bisa tidur dengan tenang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Teduh hatimu. Teduh jiwamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan saudara. Lepaskan pengampunan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang ikut live ini ada yang kena korban bullying. Engkau dibully. Engkau ditertawakan oleh teman-temanmu. Engkau direndahkan oleh teman-temanmu. Engkau dibully. Angkat tanganmu saudara. Tuhan menyembuhkan batinmu. Oh rabasyikala. Tuhan, pada anakmu ini yang jadi korban bullying, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan batinnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk trauma, aku mematakan dalam nama Tuhan Yesus.
Segala bentuk trauma yang membuat ketakutan, yang membuat tanganmu dingin, yang membuat engkau gemetar setiap kali engkau trauma, dipatahkan, dihancurkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gak trauma lagi. Hatimu akan penuh dengan kegirangan Tuhan. Hatimu akan penuh dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, berkati Tuhan. Berkati Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Katakan ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan melepaskan sukacita pagi hari ini. Tuhan melepaskan damai sejahtera. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Penuhlah urapan Tuhan pagi hari ini. Berlimpah-limpah dengan damai sejahtera. Berlimpah-limpah dengan sukacita. Berlimpah-limpah dengan hati yang penuh dengan kegirangan. Yes Tuhan, ini kami. Tuhan Yesus, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami bersorak-sorai di dalam Engkau ya Tuhan. Terimalah berkat sukacita itu mengalir terlepas ya Tuhan. Oh, Rabba Shekela Rabba. Terima kasih ya Bapak, urapan yang baru turun. Sukacita Tuhan turun, damai sejahtera turun, memenuhi kita pagi hari ini. Sampai selama-lamanya. Jadi sembuh, jadi pulih. Bergiranglah hatimu, bisa tidur tenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin saudara. Amin saudara. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Wow. Selesai saudara. Sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya.